Di awal film terlihat seorang bocah laki-laki berhenti di depan gerbang rumah kosong dengan sepedanya. Dan di depan gerbang terlihat pemberitahuan dilarang masuk. Jadi rumah ini memang terkenal angker oleh warga sekitar. Dan dari dulu tidak ada yang berani memasuki rumah tersebut. Kebetulan, remaja yang berdiri di depan gerbang tadi mendapatkan tantangan oleh seorang gadis yang disukainya. Jika berhasil mendapatkan nomor pintu yang terpasang di depan pintu, dia akan mendapatkan nomor HP-nya. Jadi, bocah itu pun memasuki halaman rumah angker dengan sepedanya. Mengeluarkan obeng, dia berhasil mendapatkan angka 6 yang terdapat di depan pintu. Saat akan mengambil nomor rumah yang terjatuh, bocah itu secara tidak sengaja membuka pintu dan jatuh ke dalamnya. Melihat keadaan yang gelap, bocah itu bergegas ingin pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, bocah itu seperti ditarik sampai masuk ke dalam rumah. Pintu kemudian tertutup, dan yang terdengar hanyalah teriakan bocah tadi. Satu tahun pun berlalu dan bocah tadi masuk ke daftar orang hilang sampai saat ini. Sementara itu di sisi lain, terlihat seorang remaja laki-laki bernama Shane yang saat ini bekerja memperbaiki mobil di garasinya. Ayahnya datang berkunjung dan meminta dia untuk menemuinya setelah selesai bekerja malam ini. Shane menolak karena ini adalah malam Halloween dan dia sudah memiliki janji dengan teman-temannya. Tapi ayah Shane tidak mau tahu tentang acaranya dan meminta dia untuk datang jam 8 malam ini bagaimanapun caranya. Setelah menyampaikan perintahnya, ayah Shane kemudian langsung pergi dari sana. Sementara itu di sisi lain, terlihat dua orang teman Shane yang ini bernama Brody dan Lloyd berhenti di depan rumah berhantu yang terlihat di awal film tadi. Mereka berencana mengadakan pesta Halloween malam ini. Mereka berencana mengadakan pesta Halloween malam nanti di rumah angker itu dan datang lebih awal untuk melakukan persiapan malam nanti. Lloyd turun dari mobil dan berjalan menuju rumah angker itu. Sementara dari dalam rumah terlihat seseorang sedang mengawasi mereka berdua. Malam pun tiba. Mengabaikan perintah ayahnya, Shane lebih memilih pergi bersama teman-temannya, yaitu Lana, Rachel, Tyler, Dex, dan Brody. Mereka menuju ke rumah angker untuk melakukan pesta Halloween. Selama perjalanan, Shane, Lana, dan Rachel mulai bercerita tentang rumah kosong yang akan mereka datangi. Mereka baru mengetahui kalau rumah yang akan mereka datangi sudah kosong selama bertahun-tahun. Apalagi banyak cerita horor yang beredar tentang rumah itu. Orang-orang menyebut rumah itu angker karena konon katanya ada penyihir yang tinggal di sana. Dan hal ini menyebabkan tidak ada yang berani memasuki rumah itu. Lana kemudian bercerita kalau dulu saat dia kecil, ada rumah angker di mana seorang wanita tua tinggal di sana dengan 100 ekor kucingnya. Orang-orang di sana juga menyebut wanita itu penyihir. Sehingga setiap malam Halloween, anak-anak biasanya datang dan melempari rumah tersebut dengan telur. Dan dia merasa kasihan dengan wanita itu. Rachel pun menanggapi kalau setiap wilayah pasti memiliki rumah dengan cerita seram. Tidak terasa mereka akhirnya sampai di rumah angker. Saat Brody ingin mengetuk, pintu tiba-tiba terbuka dan dia seperti tertarik ke dalam rumah. Melihat ini semua orang mulai panik. Tapi tiba-tiba Brody keluar sambil tertawa. Ternyata dia hanya berniat menakuti teman-temannya saja. Mengabaikan Brody, mereka pun akhirnya memasuki rumah angker itu dan mulai memeriksa seluruh rumah secara terpisah. Shane dan Rachel yang saat ini sedang mojok menemukan sebuah cairan keluar dari dinding dan menempel di tangannya. Merasa aneh, mereka pun pindah lokasi nih ke kamar. Tapi hal aneh terjadi kembali. Rachel melihat kursi di pojok ruangan yang tertutupi kain mulai bergerak secara tiba-tiba. Seperti ada orang di balik kain itu dan mencoba untuk keluar. Melihat ini dia menjadi sedikit takut dan segera keluar. Sementara Shane yang tidak melihat kejadian aneh itu secara langsung menjadi heran dan terpaksa mengikutinya. Sementara itu, Lana dan Dex memasuki sebuah ruangan dan mulai melihat foto-foto yang ada di sana. Dex mengajak Lana berfoto untuk kenang-kenangan. Setelah itu,
Lana kembali fokus ke foto yang ada di sana. Dia kemudian menunjukkan sebuah foto keluarga kepada Dex. Melihat foto orang yang cukup menakutkan dengan mata merah mereka yang aneh, dia secara tidak sengaja menjatuhkan fotonya. Mendengar suara barang terjatuh, teman-teman Lana yang lainnya datang ke sana dan menanyakan apa yang terjadi. Dex pun bercerita tentang foto aneh yang dilihatnya. Saat mereka bercerita, Shane dan Rachel juga mendatangi ruangan itu. Karena terlalu ramai, Brody secara tidak sengaja menabrak pemutar musik yang ada di belakangnya hingga berputar sendiri dan memainkan musik yang aneh. Semua orang terkejut mendengar musik yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, Lana kembali fokus kepada foto wanita yang menurutnya sangat cantik. Setelah bosan, dia mengembalikan foto itu ke tempat semula sambil berpikir. Dan tiba-tiba, lingkungan di sekitar Lana mulai berubah. Dia melihat sebuah kursi yang ditutupi kain tiba-tiba berubah bentuk menjadi wanita yang menakutkan. Melihat itu, dia pun berteriak dengan histeris. Semua teman-temannya menjadi khawatir dan mengelilinginya. Saat Lana tersadar, hidungnya mulai berdarah. Dan dia ketakutan. Jadi, dia pun memutuskan untuk keluar dari rumah ini. Tapi saat akan membuka pintu, seseorang seperti menariknya kembali dan menguncinya dari luar. Dia pun memberitahu teman-temannya kalau rumah ini berhantu dan sekarang mereka terkurung di dalamnya. Tapi tidak ada yang mempercayainya dan menganggap kalau mereka sedang kena prank. Karena Lloyd, orang yang mempersiapkan pesta Halloween ini tidak kelihatan dari tadi. Tapi Lana yang masih ketakutan tidak percaya dan berusaha membuka pintu. Yang lain berusaha menelpon Lloyd dan baru menyadari kalau tidak ada sinyal di rumah ini. Jadi mereka pun berusaha mencari jalan keluar. Mereka memeriksa jendela dan pintu belakang tapi semuanya terkunci. Sementara itu, Tyler membuka sebuah kaca yang ditutupi kain putih. Dan saat melihat kaca terbuka, dia seperti melihat sesuatu di dalamnya. Awalnya dia merasa takut. Tapi karena penasaran, dia pun menyentuh kaca itu dengan tangannya. Tangannya seperti tembus dan masuk ke dalam kaca. Dengan panik dia pun mencoba menarik tangannya kembali. Tapi seperti ada yang menahan dari dalam. Ketakutan dia pun mulai berteriak dengan kencang. Semua orang menghampirinya dan menarik tangannya kembali. Usaha mereka berhasil karena tangan Tyler berhasil keluar. Tapi jarinya tidak selamat dan terpotong dengan aneh. Melihat ini, semua orang mulai mempercayai kata-kata Lana. Ada yang aneh dari rumah ini. Jadi, Shane pun berusaha membuka paksa pintu dengan sebuah kursi hingga patah. Tapi pintu itu tidak tergores sedikit pun. Mendengar bunyi mobil, orang-orang itu mengintip dari lubang pintu dan melihat sekelompok remaja berkumpul di luar karena ini adalah hari Halloween. Melihat ini, mereka pun mulai berteriak meminta tolong. Tapi di luar seperti tidak mendengar teriakan mereka dan mulai melempari rumah dengan telur karena menganggap rumah itu angker. Setelah itu, remaja yang ada di luar pergi dari sana. Sekarang, mereka pun berpencar untuk memeriksa seluruh rumah. Lana saat itu memasuki sebuah ruangan yang terlihat seperti perpustakaan dan memasukinya. Di sana dia menemukan sebuah catatan yang berisi surat kematian seorang wanita. Wanita ini dituduh melakukan ritual yang dianggap sebagai ilmu hitam dan mendapatkan hukuman mati dengan ditenggelamkan. Sementara itu, seorang teman Lana yang ada di sana melihat sebuah bayangan dan mengikutinya. Sementara itu, di dapur, Brody memberitahu Dex kalau dia memiliki luka yang bernanah di kepalanya. Setelah itu melihat seisi dapur. Sementara itu Dex kaget karena dia tidak memiliki luka sebelumnya dan terlihat benjolan di kepalanya semakin parah. Di saat yang bersamaan, Brody melihat sepotong tangan di dalam panci menjadi mual dan keluar dari sana untuk muntah. Setelah itu secara tidak sengaja memasuki sebuah ruangan dan melihat Rachel sedang duduk menangis di sana. Brody berusaha menghiburnya tapi Rachel mulai kelewatan dan mulai menggoda Brody. Awalnya Brody mencoba menahannya dan mencari alasan untuk menutup pintu yang terbuka agar tidak ada yang melihat mereka. Tapi saat Brody berbicara, pintu tiba-tiba tertutup dan Rachel berubah menjadi seorang penyihir. Dia mulai menahan Brody dan menggigitnya dengan ganas. Setelah itu meminum darah pria yang malang itu.
Sementara itu, ayah Shane yang tidak bisa menghubungi anaknya mendatangi ibunya Lana untuk menanyakan keberadaan Shane. Ibu Lana mengatakan kalau dia dan teman-temannya sudah pergi merayakan pesta Halloween. Kembali ke rumah angker tadi, Shane dan Lana memasuki sebuah ruangan dan Rachel terlihat berdiri di sana sedang melihat-lihat. Di dalam ruangan itu terdapat lilin yang sudah menyala dan benda-benda yang berkaitan dengan ritual ilmu hitam tersusun di sana. Tersusun seperti seseorang sedang mempersiapkan sebuah ritual di sini. Di sana, Shane juga menemukan sebuah jendela yang tertutup dan mencoba membukanya. Usahanya berhasil karena ada bolangan kecil. Dia pun mencoba memasuki tangannya ke dalam lubang itu dan menemukan benda aneh seperti lumpur menempel di dalamnya. Di saat yang bersamaan, Lana melihat banyak botol kaca berisi potongan tubuh manusia di dalamnya. Shane mengambil salah satu botol, dan saat dia ingin membuka botol itu untuk memastikan apa isinya, botol itu secara tidak sengaja jatuh dan pecah. Setelah itu asap mulai menyebar di ruangan. Melihat potongan tangan yang mulai bergerak, mereka bertiga pun panik dan keluar dari sana. Sementara itu, Dex dan Tyler yang baru saja keluar dari dapur bertemu dengan Brody yang berlumuran darah karena diserang penyihir tadi. Dex yang melihat temannya sekarat pun segera menghampirinya. Brody yang sekarat pun menghembuskan nafas terakhirnya di samping temannya. Panik dan ketakutan, mereka berusaha mencari keberadaan Shane dan yang lainnya. Saat itu, Tyler yang melihat pintu terbuka segera lari keluar dengan cepat. Dan saat ingin berteriak memanggil Dex, pintu tertutup dan kembali terkunci. Dex yang tertinggal pun panik dan Brody yang tadi sudah meninggal tiba-tiba muncul dan berubah menjadi asap. Asap misterius tadi langsung menghampiri Dex dan menyerangnya hingga pingsan. Sementara itu, Tyler yang di luar berusaha berteriak meminta tolong. Selama berlari sambil meminta tolong, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam kolam yang berlumpur. Dengan panik, dia berusaha keluar dari sana. Tapi di dalam air berlumpur itu, tiba-tiba sosok seperti penyihir keluar dan menariknya kembali ke dalam kolam dan menenggelamkannya. Sementara itu, Shane dan yang lainnya berhasil keluar dari ruangan ritual tadi. Tapi Rachel mulai melemah karena tangannya yang terkena pecahan kaca mulai membusuk. Di saat Rachel mulai menyerah, mereka mendengar suara Lloyd meminta tolong samar-samar. Shane mencari sumber suara dan menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di sana, dia melihat Lloyd terkurung dalam sebuah sangkar dengan tangan diikat dan luka di sekujur tubuhnya. Lloyd berkata kalau ini semua adalah ulah penyihir dan mereka tidak bisa lari. Shane berusaha melepaskan ikatan tangannya, sementara Dex yang baru muncul berusaha menarik katrol untuk mengangkat kandang yang mengurung temannya. Lloyd tiba-tiba berkata kalau ada yang datang. Jadi, Shane meminta Lana dan Rachel untuk mencari jalan keluar. Lana menemukan jalan tikus dan merangkak memasuki jalan itu bersama dengan Rachel. Sementara itu, saat Dex berusaha menarik katrol yang bisa mengangkat sangkar, tiba-tiba diserang asap penyihir yang membuatnya secara tidak sengaja melepaskan tali yang menahan sangkar hingga jatuh menimpa Lloyd yang malang. Dex merasa bersalah dan Shane berusaha menghiburnya. Kembali ke Lana, akhirnya mereka menemukan ujung jalan keluar. Tapi tangan Rachel tiba-tiba seperti ditarik ke sisi lubang dan tangannya ditahan oleh penyihir. Sosok itu sepertinya menyukai kuku Rachel yang indah dan mulai mencabutnya dengan paksa. Lana berusaha menolong Rachel yang berteriak kesakitan. Tapi dia diserang dan kepalanya terkena besi hingga jatuh pingsan. Sementara itu, Lana yang pingsan akhirnya terbangun karena mimpi yang aneh. Dia kemudian memasuki sebuah ruangan dan menemukan Rachel di sana. Tiba-tiba sosok Rachel berubah menjadi sosok penyihir dan menakuti Lana. Untungnya, Shane dan Dax datang tepat waktu dan menyelamatkan Lana. Karena Rachel menghilang, mereka pun berusaha mencarinya. Mereka akhirnya menemukan Rachel di kamar mandi dalam kondisi yang aneh.
Rachel mulai meracau dan mengatakan kalau Lana betul. Penyihir itu mengambil sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dan sosok Rachel tiba-tiba menjadi tua dan kulitnya menjadi lemah dan keriput. Shane berusaha mengajaknya untuk keluar, tapi Rachel tiba-tiba meninggal di depan matanya dalam kondisi yang sangat tragis. Setelah itu, rumah menjadi kacau dan mereka pun melarikan diri. Sementara itu, seorang polisi yang sedang berpatroli melihat mobil Shane dan segera mengabari ayahnya. Kembali ke Shane dan teman-temannya, Dex yang sudah frustasi dengan keadaan saat ini mempunyai pemikiran gila. Dia ingin membakar seluruh rumah ini. Jadi dia pun memasuki gudang jerami dan berencana membakarnya. Tapi tiba-tiba sosok penyihir datang dan menyerangnya. Nasib Dex pun berakhir tragis dan mati di tangan penyihir. Mengetahui kematian temannya, Shane pun sudah kehilangan kesabaran. Dia memasuki ruang ritual dan mulai menghancurkannya sambil menantang roh penyihir yang ada di rumah itu. Asap penyihir memasuki ruangan ritual, dan di saat yang bersamaan, Shane melihat jendela yang terbuka meminta Lana untuk keluar dari rumah itu sesegera mungkin. Jadi Lana pun mengikuti permintaannya. Di saat Lana berhasil kabur, sosok itu mulai menyerang Shane dan mengeluarkan asap hitam dari mulutnya, hingga membuat tubuh Shane seperti terbakar dan tewas. Sementara itu, Lana akhirnya berhasil keluar dari rumah itu dan berusaha mencari pertolongan. Selama berlari, dia secara tidak sengaja terjatuh ke dalam kolam berlumpur, tempat di mana Tyler ditenggelamkan tadi. Dan sosok misterius kembali keluar dari kolam dan berusaha menenggelamkannya. Lana yang melihat mobil polisi berusaha berteriak meminta tolong sekuat tenaga. Tapi semua itu sia-sia, karena polisi yang ada di sana dan ayahnya Shane tidak mendengar teriakannya. Lana pun berakhir tragis dan berhasil ditarik oleh penyihir itu hingga tenggelam. Keesokan paginya, tim polisi dan ayahnya Shane mulai mengelilingi rumah angker itu. Dan seseorang melihat tubuh terapung di dalam kolam. Ayah Shane dan polisi itu berusaha menariknya keluar dan memberikannya pertolongan pertama. Ternyata itu adalah Lana dan mereka berhasil menyelamatkannya. Tapi tingkah laku Lana menjadi aneh, seperti bukan dirinya. Ternyata itu adalah sosok penyihir yang telah berhasil merasuki tubuh Lana. Karena perbuatan mereka, penyihir yang sudah lama dikurung berhasil bebas dan merasuki tubuh Lana. Ternyata dia memilih Lana karena dia tertarik dengan foto wanita yang dianggapnya cantik. Keesokan paginya, tim polisi dan ayahnya Shane mulai mengelilingi rumah angker itu. Dan